kenapa Tuhan tidak menghendaki kita untuk punya kepentingan ketika kita peduli kepada yang lain. Yang pertama, karena tugas kita adalah meringankan beban orang dan bukan menambah beban mereka. Tugas anak terang membawa terang, bukan membawa kegelapan. Tugas anak damai membawa damai, bukan membawa kekacauan. Bukti ketaatan kepada perintah Tuhan. Dengan kita saling membantu menanggung beban sesama dalam Galatia 6 ayat 2. Maka kita sedang memenuhi hukum Kristus. Memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Suatu saat kita butuh bantuan yang lain. Itu sebabnya mumpung kita masih sehat. Mumpung kita masih produktif. Mari jadi pahlawan. Bagi sesamamu. Bagi keluargamu. Bagi temanmu. Bagi orang-orang di sekitarmu. Saya percaya dengan kita hari ini, di Hari Kemerdekaan Indonesia, kita akan belajar sama-sama bagaimana karakter seorang pahlawan. Yang pertama, karakter seorang pahlawan memiliki kepedulian tanpa punya kepentingan pribadi. Memiliki compassion, belas kasihan. Kita belajar karakter pahlawan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus betapa tulusnya, betapa pedulinya kepada kita. Berapa kali kita bikin dosa, berapa kali Tuhan tetap menerima kita. Berapa kali kita meninggalkan Tuhan. Berapa kali Tuhan tetap mengampuni kita. Dia mencinta dan mengasihi kita, peduli kita dengan apa adanya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, mari datang kepadaku dalam Matius 11 ayat 28. Semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tuhan Yesus menawarkan sebuah undangan kepada siapa saja di sini yang berbeban berat akibat dosa, yang tertekan akibat masalah yang berat. Dia sanggup memberikan bantuan 24 jam 7 hari non-stop dengan cuma-cuma. Rumah makan aja bisa tutup. Rumah sakit aja bisa libur. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah libur dalam hal kepeduliannya kepada kita. Tanpa punya kepentingan. Sayangnya dalam hari-hari ini banyak orang melakukan donor darah, berikan bantuan, berikan pertolongan, tapi pengen namanya diangkat. Bahkan hari-hari ini semua negara sedang berjuang untuk menemukan vaksin COVID-19. Ada yang punya motivasi benar-benar untuk menolong supaya orang bisa bebas dan kembali back to normal dari COVID-19. Tapi juga ada orang-orang, negara-negara, bahkan juga rumah sakit yang ingin supaya namanya dikenal. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolong menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sayang dalam bahasa Indonesia, kurang seberapa jelas. Saya mau kita dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang. Supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Rupanya dengan kita saling menanggung beban sesama, kita sedang melakukan seluruh perintah Kristus. Berarti kita bisa melihat di sini, kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, berulang-ulang, Alkitab kita akan muncul satu benang merah, selalu berbicara mengenai kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jadi sekalipun Alkitab kita nggak hafal, sekalipun Alkitab kita dibersihkan dari negara kita Indonesia, selama kita melakukan kasih, kita sudah melakukan seluruh firman Tuhan. Wow, melakukan firman Tuhan adalah hal yang mudah dan sederhana. Sebaliknya, sekalipun kita rajin beribadah, sekalipun kita hebat dalam pelayanan atau hebat dalam memberi, tapi kalau kita nggak punya kasih sama dengan kita sedang tidak melakukan seluruh firman Allah. Rasul Paulus berkata, semua radikalitasmu, semua kehebatanmu, semua karismamu dikurangi kasih sama dengan nihil. Saya nggak mau apa yang kita kerjakan di dunia ini menjadi sia-sia. Itu sebabnya mari kita kerjakan selama kita ada di planet ini. Berdasarkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. 70 tahun hidupmu ini nggak ada bandingan dengan 700 tahun nanti. 70 tahun cita-cita yang kita raih, mimpi-mimpi yang kita peroleh di dunia ini nggak ada bandingan dengan 7.000 tahun nanti. 70 tahun ambisi kita di bumi ini nggak ada bandingan dengan 7 juta tahun nanti. Di mana kita menderita selama-lamanya atau bahagia selama-lamanya. Di mana kita bangga selama-lamanya atau malu selama-lamanya. Mari lakukanlah segala sesuatu berdasarkan motivasi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dengan kita peduli tanpa punya kepentingan. Ada 4 alasan kenapa Tuhan tidak menghendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat baik. Ketika kita peduli kepada yang lain. Alasan yang pertama, kenapa Tuhan tidak menghendaki kita untuk punya kepentingan ketika kita peduli kepada yang lain. Yang pertama, karena tugas kita adalah meringankan beban orang dan bukan menambah beban mereka. Tugas anak terang membawa terang, bukan membawa kegelapan. Tugas anak damai membawa damai, bukan membawa kekacauan.
Nah kalau anak Tuhan tidak mau terang, apa bedanya sama anak kegelapan? Kalau anak Tuhan tidak mau damai, apa bedanya sama anak kegelapan? Anak Tuhan dibutuhkan di dunia ini, di bangsa Indonesia. Agar dunia ini jangan tambah menderita. Agar dunia ini jangan tambah sedih. Agar dunia ini jangan hopeless. Itu sebabnya penting di sini untuk kita menolong mereka dengan ketulusan. Nah kalau kita menolong orang, ingin dipuji. Kita menolong orang, pengen terima balasan. Sebenarnya kita telah memberikan tekanan batin kepada orang yang kita bantu. Mereka akan berpikir bagaimana saya bisa balas budimu. Bagaimana saya bisa balas utang-utangmu. Bagaimana saya bisa balas kebaikanmu. Namun sebaliknya, kalau kita tangan kanan memberi, tangan kiri gak menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri gak mau dipuji. Maka kita sedang memberikan kelegaan kepada orang yang kita bantu. Memberikan sukacita kepada mereka yang kita tolong. Betapa bahagianya buat mereka yang dihapuskan disuruh hutang. Betapa senangnya buat mereka yang telah diterima dari kesalahannya kembali. Luar biasa. Yang kedua, alasan kenapa Tuhan tidak mengendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat kepedulian pada yang lain. Berbuat kasih. Bukti ketaatan kepada perintah Tuhan. Dengan kita saling membantu menanggung beban sesama dalam Galatia 6 ayat 2. Maka kita sedang memenuhi hukum Kristus. Berarti ketika kita menolong orang, ingin menerima imbalan, ingin memberikan aplaus, ingin menerima upah, maka kita sedang tidak melakukan seluruh firman Tuhan. Yang ketiga, alasan kenapa Tuhan tidak mengendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat kebaikan atau kepedulian pada orang lain. Memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Kalau tangan kanan memberi, kita pengen dipuji. Waktu kita menolong, kita pengen dihormati, kita pengen dibalas. Maka kita sudah terima upahnya dari sesama. Jangan lagi menuntut untuk Tuhan berbuat lebih besar. Jangan lagi menuntut untuk Tuhan berbuat lebih banyak. Karena kita udah terima upahnya dari sesama. Namun sebaliknya, kalau kita menolong orang dengan ketulusan. Kita membantu beban orang dengan kemurnian. Kita peduli kepada orang tanpa harus mencari aplaus, nama, postingan dan sebagainya. Maka kita sedang memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Kalau Tuhan membalas kepada kita, pasti kualitas dan kuantitasnya jauh lebih besar daripada manusia bisa balas untuk kita. Itu sebabnya biasanya orang yang murah hati dekat sama mujizat. Karena murah hati dan mujizat bagaikan mata koin yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Saling bergandengan, saling berkaitan. Artinya banyak murah hati, pasti banyak mujizat. Sedikit murah hati, pasti sedikit mujizat. Tidak ada murah hati, pasti tidak ada mujizat. Maka tanyakanlah sama orang-orang yang selalu bersaksi menceritakan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Pasti orang itu telah menabur pengampunan di masa lalunya. Pasti orang itu telah menabur kemurahan hati di masa lalunya. Pasti orang itu telah menabur kebenaran. Makanya orang itu akhirnya menerima, menuai mujizat dari Tuhan. Sebaliknya kita bisa menganalisa. Kalau ada orang-orang yang hidupnya gitu-gitu aja. Mungkin datang sama kita, pengen pinjam uang pada utang yang kemarin belum dibayar. Kalau kita mungkin coba analisa, ada orang-orang yang pernikahan tidak pernah bahagia. Walaupun udah ganti-ganti pasangan. Mungkin bisnisnya nggak pernah lancar. Walaupun udah ganti-ganti usaha. Mungkin saja. Karena dia menabur yang salah di masa lalu. Karena kita hidup hari ini berdasarkan apa yang kita kerja di masa lalu. Jadi kalau besok, minggu depan, bulan depan, kita pengen mengecap buah yang baik. Yang kita lakukan, mari peduli, murah hati kepada orang dengan ketulusan. Itulah seorang pahlawan sejati. Karena seorang pahlawan adalah, biasanya disebut adalah seorang yang tanpa tanda jasa. Yang keempat, alasan kenapa Tuhan tidak mengendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat kebaikan. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Suatu saat kita butuh bantuan yang lain. Kita ini gak selalu di atas. Suatu kali kita ada di bawah. Kita gak selalu sehat. Suatu kali kita bisa sakit. Kita gak selalu produktif. Suatu kali kita begitu tua udah gak lagi produktif. Nah mumpung kita ada di atas. Mumpung kita sehat. Mumpung kita produktif. Rajin-rajinlah menebar kebaikan dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Maka ketika kita ada di bawah, gak usah panik sama krisis. Sebab orang-orang pernah kita tolong mereka dengan senang hati akan menolong kita. Seandainya mereka semua yang pernah kita tolong gak sanggup menolong kita, gak usah panik. Maka Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menolong kita. Itu sebabnya hal ini menyadari kami, kenapa kami kembali ke Indonesia. Dari Australia, setelah 10 tahun kami tinggal di Australia. Saya menikah di sana, punya anak di sana. Saya punya keluarga di sana. Semua pekerjaan kami juga di sana. Kami berpikir, kalau bukan kita sebagai putra-putri Indonesia yang menolong bangsa ini, siapa? Kalau kita mengandalkan orang luar bisa angkat kaki kamu saja di negara ini. Yang bisa memulihkan negara ini, yaitu dari putra-putri negara Indonesia. Akhirnya kami ambil keputusan untuk tinggalkan rasa aman kami di Australia. Tinggalkan orang tua, adik-adik, dan saya bawa istri dan anak-anak. Karena kami berpikir mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih produktif. Dan waktu kami kembali, tahun 2006, dan kemudian kita mulai menolong, kami gak pernah menyangka. Sekarang 2020, ada 5.000 anak-anak, ratusan pasien yang ditolong, ribuan orang yang terus diberdayakan. Dan itu tentu tidak lepas dari support dan dukungan Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu, kalau saya kembali ke Indonesia di usia 80 tahun untuk nolong Indonesia,
Minta maaf sudah di kursi roda. Sebentar-sebentar batuk-batuk. Puh, puh, puh. Bagaimana saya bisa nolong Indonesia dari Sumatera sampai Papua? Kalau diri saya perlu ditolong. Bagaimana saya bisa bantu orang? Kalau diri saya perlu dibantu. Itu sebabnya mumpung kita masih sehat. Mumpung kita masih produktif. Mari jadi pahlawan. Bagi sesamamu. Bagi keluargamu. Bagi temanmu. Bagi orang-orang di sekitarmu.